shadows. Got me hooked up to something. Who could say that they saw us? Come and tell me, do you feel the love? Spend the summer of a lifetime with me. Let me take you to the place that your dreams told me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azhara Khairunisa Hadi dari kelompok 2. 1. Peradaban lembah sungai Indus. India merupakan sebuah semenanjung dari benua Asia. Semenanjung tersebut seringkali juga disebut anak benua Asia karena memang seolah-olah menyendiri terpisah dari wilayah Asia lainnya. Luas India seluruhnya 4.070.000 km persegi atau sekitar 32 kali luas Pulau Jawa. Wilayah tersebut sekarang menjadi wilayah negara India, Pakistan, dan Bangladesh. A. Keadaan alam. Di sebelah utara terbentang deretan pegunungan Himalaya. Puncak tertingginya disebut Mount Everest, yang merupakan gunung tertinggi di dunia. Di sebelah barat laut terdapat pegunungan Hindu Kush. B. Peradaban Majehon, Daro, dan Harappa. Sebelum bangsa Arya memasuki India Utara, ternyata di lembah sungai Indus atau Sindhu berkembang peradaban kuno yang tinggi nilainya. Peradaban lembah sungai Indus ditemukan di 2 tempat, yaitu di Mohenjo-daro dan Harappa. Hasil penggalian arkeologi pada tahun 1924 yang dipimpin oleh John Marshall memberikan petunjuk bahwa sekitar tahun 3000 Masehi telah berkembang suatu kehidupan yang teratur dengan tata kota yang megah. 1. Tata kota berdasarkan peninggalan-peninggalan. Peninggalan-peninggalan ditemukan dapat disimpulkan bahwa Mohenjo-daro dan Harappa merupakan 2 kota yang telah maju. 2. Bangunan-bangunan kuno. Gedung-gedung pertokoan dan rumah-rumah dibangun di tepi jalan raya. Bahan bangunan yang digunakan adalah batu bata lumpur yang sudah bagus mutunya. 3. Sanitasi. Pendukung peradaban Mohenjo-daro dan Harappa sudah memikirkan masalah-masalah sanitasi. Kamar-kamar dilengkapi dengan jendela yang lebar dan berhubungan langsung dengan udara bebas, sehingga sirkulasi udara berjalan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kisha Cevinka dari kelompok 2. Saya akan membacakan tentang artefak. Artefak adalah peradaban meninggalkan banyak benda purbakala berupa alat-alat pertanian, berkas rumah tangga, terocota, perhiasan, yang diantaranya adalah yang pertama adalah terocota dan pitograf, yang disebut dengan lempeng-lempeng tanah liat, yang ditemukan berbentuk segi 4, bergambarkan gajah, harimau, sapi, dan lain-lain. Di balik tulisan dan gambar-gambar tersebut adanya tulisan pitograf. Yang kedua adalah arca. Ada pula arca seseorang pendeta berjenggot, bermata sipit, dan hidung mancung. Yang ditemukan pula arca gadis penari yang terbuat dari perunggu. Yang ketiga adalah gerabah atau tembikar. Gerabah ditemukan berbentuk periuk, belangga, semacam piring, dan cangkir dalam berbentuk dan ukuran yang berbeda-beda. Yang keempat adalah alat-alat pertanian yang ditemukan berupa cangkul dan kapak. Dan yang kelima adalah perhiasan yang ditemukan berupa kalung, gelang, dan ikat pinggang yang terbuat dari emas, perak, dan tembaga, dan terbuat dari batu kayu yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daiyati dari kelompok 2. 5. Kehidupan sosial dan ekonomi. Pendukung peradaban lembah sungai Indus adalah bangsa Dravida yang merupakan penduduk asli India yang berkulit hitam. Mata pencarian utama penduduk lembah Indus adalah pertanian. Hal ini didukung oleh keadaan alam yang subur. Sepanjang lembah sungai Indus, hasil pertanian utama adalah padi, gandum, gulai, jelai, kapas, dan teh.
6. Kepercayaan-kepercayaan penduduk lembah sungai Indus bersifat politeisme atau memuja banyak dewa. Selain memuja Dewi Kesuburan yang digambarkan sebagai seorang wanita yang berbadan besar, mereka juga memuja dewa-dewa yang digambarkan bertanda besar. Ada pula tanda-tanda pemujaan terhadap binatang seperti buaya, badak, dan gajah. Mereka juga melakukan pemujaan terhadap pohon-pohon besar seperti pohon beringin dan benda-benda sebagai azimat atau dinamisme bangsa Arya yang termaksud bangsa Indo-German memasuki India dari Iran atau Persia melalui Sela Khyber secara bergelombang antara tahun 2000 sampai 1000. Akhirnya mereka berhasil mengalahkan Dravida, penduduk asli India. 2. Peradaban lembah sungai Hoang atau Huangho. Negeri Cina diletak di Asia bagian timur di sebelah barat dan utara berbatasan dengan daerah Siberia dan Mongolia atau Gurun Gobi. Sisa-sisa peradaban kuno di Cina ditemukan di lembah sungai yang Zhejiang, Huanghe, dan sungai Huai. Ketiga sungai tersebut sering dilanda banjir dan membawa endapan dari Gurun Gobi di sebelah baratnya. Endapan lumpur itu membuat daerah yang dilalui menjadi subur. Sungai Kuning atau Sungai Huanghe bermata air dari daerah pegunungan Kowloon. Setelah melalui daerah pegunungan Cina utara, sungai panjang yang membawa lumpur kuning itu membentuk daratan rendah Cina dan bermuara di Teluk Tesil di Laut Kuning. Diperkirakan peradaban besar tertua di lembah Sungai Kuning mulai berkembang sejak tahun 3000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gria Putri dari kelompok 2A. Pemerintah dinasti. Kekaisaran Cina dengan pemerintahannya memiliki sejarah yang sangat panjang dan berkuasa dalam kurun waktu yang lama. Dalam kurun waktu tersebut terdapat beberapa dinasti atau keturunan dari satu keluarga yang memerintah kekaisaran Cina. Beberapa dinasti yang pernah memerintah di Cina antara lain sebagai berikut. 1. Dinasti Hasia. Menurut dongeng kaisar pertama yang memerintah di Cina adalah Kaisar Huang yang memerintah sejak 2697 SM. Pengganti secara berturut-turut adalah Yao, Sun, dan Yu. Pada zaman ini Cina berada pada zaman prato sejarah atau akhir zaman prasejarah menjelang zaman sejarah. Mereka belum mengenal tulisan. 2. Dinasti Shang. Catatan tertua sejarah Cina berasal dari dinasti Shang. Sumber sejarah dinasti Shang tertulis di atas: berjana-jana, berbulu tempurung, kura-kura, dan tulang-tulang binatang. 3. Dinasti Zhou. Dinasti Shang dihancurkan oleh bangsa Zhou yang menguasai wilayah Cina bagian barat di lembah Sungai Zhejiang pada tahun 1122 SM. Kekacauan dan perangan yang timbul pada abad 8 mendorong munculnya ahli-ahli firasat Lao, C60 B. C. Mengse. Perkenalkan, nama saya Melisa Triasa dari kelompok 2. Dinasti Qin terraja terbesar dari dinasti ini adalah Chen yang bergelar sebagai Xin Huangdi yang menghapus sistem pemerintahan statistik. Oleh karena itu, ia telah memerintahkan untuk membuat jalan-jalan besar yang menghubungkan antara pusat dan daerah. Ia memerintahkan untuk membangun tembok besar Cina yang dalam bahasa Cinanya disebut dengan Wang Chengchen. Panjang tembok besar Cina itu adalah sekitar 400 meter, tinggi 16 meter, dan lebar 8 meter. Dinasti Han. Dinasti Han mulai memerintah sejak tahun 2002 sebelum Masehi. Pendiri seorang raja yang bernama Kongzhou. Pusat pemerintah dinasti Han terletak di Chang'an. Raja terbesar dinasti Han adalah Han Wuti. Wilayah kekuasaannya sampai Korea, Manchuria, Annam, Xinjiang, Tatar Barat. Dinasti Tang. Raja
Hal terbesar dari dinasti Tang yaitu Shinmin dengan bergelar di bawah pemerintahan Kaisar Shinmin, Cina, yang menjadi kerajaan yang lebih megah. Dan pada zaman dinasti Han, Tang Seizon Sung sudah hanya mampu mempersatukan kembali negara Cina, akan tetapi juga berhasil meluaskan keluar Cina. Wilayah Tongkin Annam Han berhasil meluaskan wilayah barat kekuasaannya sampai Persia dan daerah sekitar Laut Kaspia. Masa pemerintahan Tang Xuang merupakan masa puncak khas kemasyhuran dinasti Tang.